Halo Sobat Nonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu film yang sangat seru. Jadi di sini pastikan teman-teman semua sudah menyiapkan cemilan, duduk manis, dan simak rangkuman film Get Out. Udah siap? Kalau gitu ayo nonton aja. Untuk perhatian, film ini sedikit mengangkat tema rasisme. Jadi saya akan menceritakan lengkap dengan ras orang-orang yang terlibat di sini. Jadi seorang pria berkulit hitam bernama Dre berjalan sendirian di malam hari melalui jalan pinggiran kota yang cukup bagus sebenarnya. Kemudian tiba-tiba ada sebuah mobil sport kecil yang berhenti dan mulai mengikutinya secara perlahan. Andre ini merasa ketakutan dan berkata, "Apa-apaan ini?" Dan dia mengubah arah untuk berjalan cepat kembali ke arah dia datang tadi. Ketika itu mobil tiba-tiba juga berbalik, tetapi pintunya terbuka. Entah dari mana tiba-tiba seorang pria dengan helm menyerang pria berkulit hitam itu dan menyeret tubuhnya ke dalam mobil. Ganti tempat, di sini Ross muncul di apartemen pacarnya yang seorang fotografer, yaitu Chris, dengan membawa kue dan kopi. Mereka bersiap-siap untuk pergi berlibur selama akhir pekan untuk mengunjungi keluarganya Ross, dan dia khawatir jikalau mereka akan keberatan karena pacarnya itu seorang pria kulit hitam. Namun Ross meyakinkan bahwa meskipun mereka mungkin akan mengatakan beberapa hal bodoh, mereka sangat menerima dengan orang-orang kulit hitam. Ayahnya Ross bahkan akan memilih Obama untuk ketiga kalinya dalam sebuah pemilu jika ia bisa. Dia memastikan bahwa dia adalah satu-satunya pria kulit hitam yang pernah dikencani oleh Ross. Dia mengatakan bahwa dia memang benar, tapi dia yakin bahwa orang tuanya akan bersikap biasa saja. Dalam perjalanan ke rumah orang tuanya, Chris mengambil sebatang rokok untuk merokok, tapi Ross mengambilnya dan melemparkan rokok itu keluar jendela. Orang tuanya sangat tidak setuju jika Ross berpacaran dengan seorang perokok. Di sini Chris menelpon temannya yaitu Rod, seorang agen TSA, dan mengingatkannya untuk menjaga anjingnya, kemudian memberi makan anjingnya. Rod mengutarakan keinginannya Chris untuk mengunjungi keluarga orang kulit putih itu merupakan sebuah ide yang buruk. Dia juga sedikit menggoda Ross. Di sini Chris sedikit merasa cemburu, namun Ross menganggap Chris itu sikapnya manis atau lucu ketika cemburu. Ketika mereka sedang asyik mengobrol dan tidak memperhatikan jalan, tiba-tiba seekor rusa melesat di depan mobil mereka dan tertabrak hingga mati. Polisi datang dan menanyakan apa yang mereka lakukan di daerah tersebut. Ross memberitahu mereka bahwa mereka mengunjungi keluarganya. Petugas itu meminta untuk melihat KTP-nya Chris, tetapi Ross menolaknya dan mengatakan bahwa yang mengemudi itu bukan Chris. Kenapa Chris yang dimintai KTP? Kemudian petugas itu membiarkan mereka pergi dan Chris mengatakan kepada Ross bahwa hal tadi cukup tak biasa dan cukup ngegas. Chris dan Ross tiba di rumah orang tuanya. Ayahnya Ross, yaitu Dean Armitage, adalah seorang ahli bedah syaraf yang ramah, yang mengkonfirmasi bahwa dia akan memilih Obama untuk ketiga kalinya jika dia bisa. Kemudian ibunya, yaitu Missy, adalah seorang hipnoterapis yang dingin dan aneh. Missy menawarkan untuk menyembuhkan Chris dari kecanduannya terhadap nikotin dan rokok melalui sebuah terapi menggunakan hipnotis. Tetapi Chris tidak merasa nyaman dengan orang-orang yang mengutak-atik kepalanya. Kemudian keluarga Armitage tadi juga memiliki dua pembantu berkulit hitam, yaitu ada Walter, sang penjaga rumah, dan juga Georgina, sang pembantu. Dean mengakui bahwa hal ini terlihat cukup buruk, bahwa dua orang kulit putih yang kaya raya memiliki dua pembantu berkulit hitam. Namun mereka dipekerjakan untuk merawat orang tuanya, dan Dean merasa tidak enak untuk melepaskan mereka. Pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan Walter dan Georgina. Mereka memiliki kesopanan buatan Stafford yang cukup kaku dengan sikap mereka. Mereka juga berbicara menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak biasa digunakan oleh orang-orang berkulit hitam. Kemudian Dean mengajak tur untuk berkeliling rumah dan menunjukkan foto-foto keluarga lama. Kemudian keluarga ini berkumpul untuk minum teh di sore hari. Di sini Missy bertanya kepada Chris tentang orang tuanya. Chris menceritakan bahwa ayahnya pergi saat dia masih kecil dan ibunya tertabrak mobil saat dia berusia 11 tahun. Georgina mengalami korsleting saat menuangkan teh dan Missy menyuruhnya berbaring dan beristirahat. Keluarga Armitage memberitahu Ross bahwa mereka akan mengadakan pesta besar besok. Dia terkejut dan mereka mengingatkannya bahwa itu adalah hari yang sama setiap tahun. Jadi kenapa terkejut? Kemudian kakak laki-laki Ross, Jeremy, datang. Dia adalah anak orang kaya yang cukup agresif dan pecicilan. Malam itu keluarga tersebut makan malam dan Jeremy yang sedang mabuk mulai berbicara ngelantur dengan Chris tentang pertarungan MMA. Dan dia mengatakan bahwa karena Chris berasal dari keluarga yang kuat, maka Chris seandainya dia menjadi atlet tarung MMA, pasti Chris akan menjadi seorang petarung yang sangat kuat. Dia ingin berdebat, tetapi Chris mengatakan bahwa dia memiliki aturan tentang bermain tinju dengan
dengan pemabuk. Kemudian Dean dan Missy mengantarkan Jeremy bahwa ini sudah waktunya untuk dia tidur dan berhenti minum-minum. Kemudian Chris dan Rose beristirahat kamar mereka, di mana dia meminta maaf kepada keluarganya dan mereka pun tidur. Di tengah malam, Chris bangun dan dia memutuskan untuk menyelinap keluar rumah untuk merokok. Saat berada di luar rumah, ia melihat sesuatu dari kejauhan tiba-tiba berlari ke arahnya untuk menyerangnya. Itu adalah Walter. Dia langsung menuju ke arah Chris, tapi tiba-tiba dia berbelok tajam di saat-saat terakhir dan lari ke arah yang lain. Kejadian itu sangat menyeramkan. Di dalam rumah, Georgina menatap keluar jendela. Ternyata dia melihat bayangannya sendiri, bukan Chris. Dia merapikan rambutnya dan Chris memutuskan untuk kembali ke dalam. Sebelum Chris kembali ke kamarnya, Missy menyalakan lampu dan mengagetkannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa merokok adalah kebiasaan buruk dan dia menawarkan bantuan kepadanya melalui terapi hipnotis. Kemudian Chris duduk dan mengelolok gagasan tentang hipnotis tanpa menyadari bahwa Missy perlahan-lahan mulai menghipnotisnya sambil menggunakan sendok tehnya sebagai objek fokus. Dia membawanya kembali ke saat dia berusia 11 tahun pada malam ibunya meninggal. Ibunya tidak pulang kerja dan dia merasa takut untuk melakukan apapun. Dia takut jika dia menelpon polisi, hal itu akan menjadi kenyataan. Jadi dia hanya duduk di sana menonton televisi dengan gugup sambil menancapkan kukunya ke tiang tempat tidurnya. Saat ini Chris melakukan hal yang sama, yaitu menancapkan kukunya ke lengan kursi. Kemudian Missy menyuruhnya untuk tenggelam dan Chris yang berusia 11 tahun tenggelam di tempat tidurnya. Sementara saat ini Chris tenggelam dalam kegelapan, melihat dirinya sendiri dan Missy jauh di atas. Seolah-olah Chris tenggelam dan terkunci di dalam sebuah kotak yang hitam. Kesadarannya Chris telah meninggalkan tubuhnya, sementara tubuhnya masih lumpuh di kursi itu. Dia bangun di pagi hari dan dia memeriksa ponselnya. Rod telah mengirimi Chris foto dirinya yang sedang berpura-pura memberikan bir kepada anjingnya. Baterainya hampir habis, jadi kemudian dia mengecas HP-nya. Chris mengatakan kepada Rose bahwa dia pikir mungkin ibunya menghipnotisnya tadi malam. Dia memiliki ingatan yang samar-samar tentang apa yang terjadi tadi malam. Kemudian teman-teman kaya raya dari keluarga Armitage mulai berdatangan ke pesta besar tersebut. Sebagian besar orang-orang itu adalah orang kulit putih yang lebih tua yang mengatakan banyak hal yang tidak pantas kepada Chris, seperti bagaimana dia memiliki tubuh yang bagus. Karena Tiger Woods bermain golf, dia pasti memiliki ayunan yang bagus juga. Dan salah satu dari mereka juga bertanya, apakah orang kulit hitam itu memang lebih baik dari orang kulit putih ketika aksi di atas ranjang. Kemudian Chris menyelinap pergi dan menemukan seorang pria buta bernama Jim Hudson yang mengatakan bahwa semua orang di pesta itu orang-orang bodoh. Jim Hudson menyatakan bahwa dirinya adalah seorang pedagang seni dan Chris sangat menyadari siapa dirinya. Jim mengatakan bahwa dia adalah penggemar karya Chris. Dia menyadari ironi seorang pedagang seni yang buta, tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki asisten yang sangat baik yang hebat dalam mendeskripsikan karya seni. Dia iri dengan mata Chris. Dia sendiri pernah mencoba fotografi tetapi tidak pernah mahir dalam hal itu. Kemudian Chris kembali berbaur dengan para tamu dan menemukan seorang pria kulit hitam lainnya, seorang pria muda yang seumuran dengannya. Chris mencoba untuk menjalin hubungan dengan pria itu dengan berkomunikasi dan memperkenalkan diri sebagai Logan, suami dari seorang wanita kulit putih yang jelas-jelas jauh lebih tua darinya, tapi dia sama-sama kaku seperti Walter dan Georgina. Matanya yang tajam akan mengingatkan kita penonton film bahwa pria ini sebetulnya adalah Andre yang dari pembukaan cerita film ini. Ada sesuatu yang aneh tentang dirinya yang terlihat familiar bagi Chris. Chris kemudian menelpon Rod lagi. Ketika dia kembali ke teleponnya, dia menemukan bahwa teleponnya itu tidak tertancap baterainya, tidak dalam posisi sedang dicas. Padahal tadi dia meninggalkan teleponnya dengan kondisi sedang dicas. Dia mencolokkannya dan menelpon Rod untuk menceritakan semua hal yang terjadi, hal-hal yang aneh ini. Rod mengatakan kepadanya bahwa orang kulit putih suka memiliki budak seks, jadi dia harus segera pergi dari sana. Ross menemui Chris dan dia mengatakan padanya betapa anehnya semuanya. Kemudian teleponnya juga dicabut. Dia mengatakan bahwa dia hanya bersikap paranoid karena dia berada dalam situasi yang tidak nyaman. Chris setuju dan dia pergi. Kemudian Rod menyuruh Chris untuk memotret pria berkulit hitam itu dan dia akan melihat apakah ada data tertentu dari foto itu. Ketika Chris akan pergi, dia dihalang-halangi oleh Georgina yang meminta maaf kepadanya karena telah mencabut ponselnya. Dia sedang membersihkan debu di meja dan mengangkatnya. Saat itulah ponselnya tercabut dan dia tidak ingin mengotak-atiknya lebih lanjut. Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa dan berharap dia tidak bermaksud mengadu padanya. Dia menjadi sangat aneh dan terus berjalan mendekatinya, mengeluarkan air mata sambil menangis dan mengatakan bahwa keluarga Armitage telah melakukannya seperti keluarganya sendiri. Jadi Georgina meminta Chris agar Georgina jangan diadukan kepada pemilik rumah agar tidak dimarah-marahi. Kemudian Chris segera pergi dari situ. Chris kembali keluar rumah dan mencoba mengambil foto dari pria kulit hitam tadi secara diam-diam dengan ponselnya, tetapi dia lupa mematikan lampu kilat. Begitu
Begitu ponselnya berkedip, tiba-tiba sikap pria itu berubah. Sikapnya berubah dari yang tadinya sangat sopan dan rapi, dia tiba-tiba mengoceh dan meracau. Kemudian hidungnya juga berdarah dan dia melompat ke arah Chris sambil berkata, "Pergilah, pergilah, pergilah selagi kau masih bisa." Di sini Rose juga ketakutan. Dia bertanya kepada ayahnya apa yang terjadi dan ayahnya menjelaskan bahwa kilatan cahaya itu menyebabkan pria itu kejang-kejang. Pria itu kemudian keluar dan meminta maaf karena telah membuat semua orang kesal dan mengatakan bahwa dia harus kembali ke rumah. Chris dan Rose akhirnya berjalan-jalan dan Chris mengatakan kepadanya bahwa dia yakin dia mengenali pria itu dan sesuatu yang aneh itu pasti telah terjadi kepadanya. Dia setuju bahwa itu sama sekali tidak terlihat seperti kejang-kejang biasa. Dean mengatakan sudah waktunya untuk bermain kembang api dan bingo dan meminta Chris dan Rose untuk bergabung. Tetapi Chris lebih suka jalan-jalan dan Rose bergabung dengannya. Jadi mereka berdua berjalan-jalan hingga mereka sampai di sebuah tepi danau. Di sana Chris menceritakan tentang kematian ibunya dan bagaimana dia tidak akan pernah meninggalkan Rose. Chris mengatakan bahwa dia ingin pulang sekarang. Rose dengan berat hati menyetujuinya. Dia berkata bahwa dia akan mengarang sesuatu untuk memberitahukan kepada orang tuanya supaya mereka berdua bisa pulang dan bisa pergi dari tempat ini. Ketika kembali ke rumah, sebuah permainan bingo yang tenang dan aneh sedang berlangsung. Dean memegang nomor di jarinya dan beberapa tamu memegang kartu yang sudah menunjukkan angka bingo. Secara perlahan terlihat bahwa Dean sedang mengadakan lelang dengan para tamunya dan di sebelahnya itu terdapat gambar Chris yang dibingkai. Kartu bingo adalah dayung dan Dean mengangkat 10 jari. Tidak pernah diverifikasi, namun diasumsikan bahwa 10 jari ini artinya 10 juta dolar. Jim Hudson telah memenangkan lelang tersebut. Kemudian para tamu lainnya pulang. Itu adalah ternyata sebuah lelang untuk membeli Chris. Kemudian Chris kembali ke rumah untuk mengemasi barang-barangnya dan dia mendapatkan telepon dari Rod yang memberitahunya mengatakan bahwa pria dalam foto tersebut adalah pria yang mereka kenal dulu, yang dulu bekerja di bioskop bernama Andre. Namun dia tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian baterai ponselnya mati dan Chris melihat pintu lemari terbuka. Dia melihat ke dalam dan menemukan sebuah kotak rahasia berwarna merah berisi foto-foto Rose yang berpose romantis bersama banyak sekali pria kulit hitam yang berbeda-beda. Kemudian ada juga foto-foto Rose dengan dirinya dan juga Walter dan Georgina yang sama sekali tidak terlihat seperti Walter dan Georgina saat ini yang kaku. Ternyata dari sini terungkap Chris bukanlah pria kulit hitam pertama yang pernah dikenal oleh Rose atau yang pernah dipacari Rose. Rose kembali dan Chris mengatakan bahwa dia membutuhkan kunci mobilnya, kemudian memasukkan tas mereka ke dalam mobil. Dia mencarinya kemanapun, namun kunci mobilnya tidak ditemukan. Kemudian Jeremy menutupi pintu, menghalang-halangi pintu, dan Dean dan juga Missy ada di sana. Jeremy siap menyerang, tetapi Missy dan Dean menyuruhnya tenang. Chris terus menyuruh Rose untuk mengambil kuncinya dan mencari kuncinya. Missy dan Dean tidak ingin Chris pergi. Chris berteriak pada Rose untuk menemukan kuncinya lagi, dan Rose berhenti terlihat takut. Dia terlihat tenang dan mendongak ke atas dan berkata dengan sangat tenang, "Kamu tahu aku tidak bisa memberikan kuncinya kepadamu," dan menunjukkan bahwa kuncinya itu sudah ada di tangannya Rose selama ini. Kemudian Chris yang jengkel tiba-tiba diserang oleh Jeremy. Dean berteriak dan Missy mendentingkan sendok tehnya ke gelasnya yang menyebabkan Chris tenggelam kembali ke dalam kotak kegelapan tadi karena hipnotis dari Missy. Ketika dia tenggelam itu, dia masih mendengar Dean menyuruh Jeremy untuk memegang kakinya agar mereka berdua bisa membawanya ke ruang bawah tanah. Kemudian Rose muncul dan memberitahu Chris bahwa Chris adalah salah satu pria favoritnya. Kemudian dia seolah-olah mencium dari jauh kepada Chris. Rod terus menelpon Chris tetapi tidak diangkat. Kemudian dia juga mengirimkan pesan suara. Dia mencari gambar pria dalam foto itu dan memang betul bahwa pria itu menghilang beberapa waktu yang lalu. Kemudian dia melaporkannya ke polisi. Dia memberitahu seorang petugas wanita bahwa anak laki-lakinya diculik oleh orang kulit putih untuk dijadikan budak seks seperti pria yang hilang di foto itu. Dia menelpon 2 petugas lagi untuk mendengarkan cerita Rod. Ketika dia selesai bercerita, semua polisi yang dilapori itu malah tertawa terbahak-bahak, tidak percaya dengan cerita yang Rod sampaikan. Tidak ada yang menganggap Rod itu serius. Kemudian Chris yang terbangun mendapati dirinya terikat di sebuah kursi di depan kepala rusa dan di situ ada sebuah TV tua. Dia menonton video yang dibuat oleh ayah Dean yang berbicara tentang keabadian dan hal-hal semacam itu. Chris melihat bahwa kuku jarinya telah mencakar lengan kursi yang terbuat dari kulit dan memperlihatkan busa-busa di dalamnya. Kemudian cangkir teh dan sendok muncul lagi di layar TV. Kemudian ada suara ting 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 ting. Kemudian dia terlelap terhipnotis lagi. Kemudian Rod mencoba menelpon Chris lagi, tapi kemudian diangkat oleh Rose. Dia mengatakan bahwa Chris pergi 2 hari yang lalu dan dia juga khawatir. Dia pergi dengan taksi atau Uber mungkin. Rod mengatakan kepadanya bahwa dia pergi ke polisi dan dia khawatir dengan keselamatan Chris. Ketika Rod menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia langsung mencoba merekam telepon itu. Dan ketika dia kembali berbicara dengan Rose, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu bahwa Rod menaksirnya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah wanita jalang yang gila, kemudian menutup telepon.
telepon. Chris terbangun dan Jim Hudson muncul di layar. Dia mengatakan kepada Chris bahwa mereka akan bertukar otak. Orang-orang lain di pesta itu semuanya berkulit hitam, tapi Jim tidak peduli dengan hal itu. Apa yang dia inginkan adalah dia dapat melihat dunia melalui mata milik Chris. Dean telah menyempurnakan sebuah teknik bedah saraf sehingga memungkinkan untuk proses perpindahan atau pertukaran otak. Kemudian misi menghipnotis para pendonor tubuh ini atau korban untuk tukar otak ini sebelum mereka dioperasi. Misi bisa membuat orang-orang pemilik asli tubuh itu tenggelam di dalam kekosongan dalam kotak hitam yang gelap tadi, dan mereka tidak akan mati, tapi mereka seolah hidup sebagai penumpang dan hanya bisa menyaksikan apa yang pemilik otak baru ini lakukan. Kelemahannya adalah cahaya foto yang merupakan efek samping yang tidak menguntungkan seperti yang terjadi di pesta. Ketika kesadaran asli dari pemilik tubuh muncul lagi ke permukaan, kemudian ada sendok dan cangkir teh lagi, ting ting ting, kemudian Chris pingsan lagi. Dean dan Jeremy mempersiapkan Jim Hudson untuk transplantasi otak. Dean menyuruh Jeremy untuk pergi mengambil Chris. Jeremy menyusuri lorong. Di sini kita melihat sekarang bahwa kita berada di ruangan bawah tanah dan menemukan Chris dalam keadaan masih pingsan. Dia melepaskan ikatan yang mengikat tangan dan kaki Chris sambil menyiapkan infus. Chris ternyata tidak pingsan sama sekali. Dia memasukkan busa-busa kursi ke telinganya untuk memblokir suara sendok teh. Dia melumpuhkan Jeremy. Dean mulai memanggil-manggil Jeremy yang tidak segera kembali untuk membantu operasi dia. Chris bergegas dan menusuknya dengan tanduk rusa dari ruangan lain. Dia juga menjatuhkan lilin yang menyulut selimut yang menutupi Jim Hudson juga. Rose menggunakan semacam headset dan tidak menyadari semua kekacauan ini sedang terjadi. Dia mendengarkan lagu I've Had the Time of My Life dari Dirty Dancing sambil mencari korban-korban selanjutnya di internet. Chris naik ke lantai atas dan menemukan misi. Dia mengambil cangkir dan sendok teh, tetapi Chris memukulnya dan menghancurkannya. Sebaliknya, misi menyerangnya dengan pisau, namun Chris membalikkan pisau tersebut dan menusuknya. Chris menuju pintu depan lagi, tetapi Jeremy telah kembali dan mencekiknya. Chris melepaskan diri dan membunuh Jeremy juga. Kemudian dia berlari keluar dan masuk ke dalam mobil Jeremy. Dia mulai menyusuri jalan masuk, kemudian menabrak Georgina. Dia tidak bisa membiarkan Georgina tergeletak begitu saja seperti yang dia lakukan dulu terhadap ibunya. Jadi dia membawa Georgina naik ke dalam mobil dan terus menyusuri jalan masuk. Rose berbisik nenek dan berlari menuruni tangga rumah yang sekarang terbakar dengan senapan. Ini adalah saat kita semua menyadari bahwa Georgina ini ternyata memiliki kesadaran, yaitu neneknya Rose. Neneknya Rose telah bertukar otak dengan seorang wanita kulit hitam yang bernama Georgina ini. Kemudian dia bangun dan menyerang Chris. Kemudian dia berteriak bahwa Chris telah menghancurkan keluarga Armitage ini, sementara Rose menembaki mobil dari luar. Dalam prosesnya wignya terlepas dan kita melihat dia memiliki bekas luka di kepalanya akibat operasi transplantasi otak. Chris dan nenek tadi yang ada di dalam mobil menabrak pohon, kemudian si nenek ini meninggal. Kemudian karena tembakan kaca spion mobil pecah, Rose mengejarnya dengan pistol. Rose meminta Chris untuk berhenti, tetapi dia lebih mengkhawatirkan kondisi neneknya. Georgina adalah wadah tempat otak nenek Rose sekarang berada. Kemudian Rose menembak-nembak lagi dan meleset, tidak kena Chris. Entah dari mana tiba-tiba Walter berlari dan menjegal Chris dan Rose yang mengatakan, "Tangkap dia kakek, ayo tangkap dia." Selama pergulatan itu, Chris mengambil ponselnya, kemudian dia memfoto Walter ini dengan cahaya flash. Kemudian tiba-tiba Walter berdiri, hidungnya berdarah lagi sama seperti Andre tadi. Dia menoleh ke Rose dan berkata, "Aku akan mengurusnya." Jelas-jelas ini adalah otak kakeknya Rose dalam tubuh Walter karena dia menyerahkan senapan kepadanya. Kemudian dia menembak Rose tepat di perutnya. Kemudian dia juga menembak dirinya sendiri dan membunuh dirinya sendiri. Chris kemudian perlahan-lahan bangkit dengan luka-luka akibat tabrakan mobil dan juga serangan dari Walter. Dia melihat bahwa Rose masih hidup dan berusaha mengambil pistolnya. Dia memindahkan pistol dan merangkak di atasnya dan mulai mencekiknya. Dia mulai mengatakan, "Aku mencintaimu" saat dicekik. Kemudian menyeringnya karena dia terlalu kesal untuk melakukannya. Tak lama kemudian lampu polisi muncul di jalan. Chris melepaskannya dan mengangkat tangannya. Rose mulai berteriak playing victim, pura-pura menjadi korban. Dia mengatakan, "Tolong, tolong." Kemudian pintu mobil terbuka dan ternyata itu adalah mobil patroli TSA dan ternyata sopirnya itu Rod. Jadi Rod datang untuk menolong Chris. Rose akhirnya jatuh karena luka tembak di perutnya tadi. Kemungkinan besar Rose meninggal. Kemudian setelah berjalan cukup jauh dan hening, Rod berkata kepadanya, "Bro, sudah aku katakan jangan masuk ke keluarga orang kulit putih itu." Dia memberitahunya karena dia bekerja untuk TSA. Pertimbangkan hal ini baik-baik di masa depan. Kemudian mereka pergi dengan Rod menatap keluar ke kegelapan. Pengingat bagaimana pengambilan gambar kamera di awal ketika mereka berkendara ke rumah orang tua di awal.
Baik sobat nonton, tonton juga alur cerita film lain dari channel ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Kemudian bunyikan lonceng juga agar kamu menjadi orang pertama dan tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.